Syariat Islam Kota Depok, kami minta RUU HIP ini dihentikan dan jangan dilanjutkan. Tolak total. Sekian. Lanjut Ustaz Abdul Ghafur. Sedangkan kalau bicara Trisila dan Ekasila, ini merupakan jelas-jelas adalah jargon orang-orang yang berpaham PKI saat itu. Kalau ini dimunculkan lagi berarti patut dicurigai, bahkan ini sebuah bukti bahwa penginisiasi daripada pembahasan RUU HIP ini dijadikan undang-undang adalah wajib untuk dicari, dituntut, dan bahkan harus dipenjara. Kemudian perlu ada catatan penting juga. Setelah demo tanggal 24 kemarin, kami hadir semua, Pak. Di bawah naungan GTF, MUI, kemudian ulama, kemudian di bawah naungan FPI, dan juga kawan-kawan dari ormas-ormas yang lainnya. Luar biasa, seperti apa yang Bapak Zazuli tadi informasikan, bahwa kami menunggu dari jam 1 dan seterusnya sampai jam 3. Dari sekian praksi tidak ada yang mau terima kami. Begitu hinanya ke kami, begitu hinanya ke ulama saat ini, padahal dulu ulama yang mengorbankan, bahkan mengobarkan takbir untuk memerdekakan bangsa ini. Justru ketika kita ingin mengadu, kita menyampaikan aspirasi umat kepada dewan yang ada di DPR RI, justru pintu ditutup rapat-rapat, dijaga dengan ketat, seolah-olah mereka menghadapi kami ada seorang teroris. Nauzubillah. Hanya PKS saja yang bisa menerima kami saat itu. Takbir. Makanya Masya Allah, dan saya sangat berbangga sekali ketika kami di Depok menyampaikan aspirasi, diterima juga oleh fraksi PKS, fraksi yang lain yang no. Di sini bukti bahwa kami sangat kecewa dengan mereka. Dan kami juga maaf, mulai saat itu juga berjanji bahwa nanti ketika gelagat-gelagat kampanye dalam pilkada maupun pileg dan lain sebagainya, kami akan teriakan mana partai-partai yang pengkhianat kepada umat dan mana partai-partai yang justru memberikan kesempatan buat kita, yaitu umat Islam di Kota Depok. Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su' illallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya atas nama Muslimah, ibu-ibu dari Majelis Taklim di Kota Depok, dan berbagai nama, ada Majelis Himmatul Aliyah, ada Majelis Al Khairat, dan lain sebagainya. Kebetulan mengucapkan salam dari semua akhwat dan ummahat setelah mempelajari, mengamati, dan kami mengkaji apa itu HIP, maka kami sebagai muslimah ingin menyatakan menolak total. Kami mohon kepada fraksi PKS sebagai pusat dan dibantu oleh daerah-daerah Kota Depok, kami menyuarakan menolak total. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Aida dari Majelis Taklim Al-Wadah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan semua teman-teman yang memperjuangkan tentunya. Alhamdulillah teriring doa juga dari kami semua untuk fraksi PKS tentunya, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mustahil kita bisa memasuki atau bahkan membatalkan RUU HIP tanpa ada campur tangan dari teman-teman semua yang mewakili kami ada di fraksi PKS ini. Masya Allah, alhamdulillah. Satu yang menjadi keprihatinan kami tentunya para ibu-ibu, selama ini kami sudah sangat mendidik anak-anak kami bagaimana menjaga kesatuan umat, dan tolong dijaga juga ketika kanan kiri kita sudah mulai ada bahaya laten PKI, dan itu didoktrinkan oleh keluarga kami tentunya, karena ayah kami dulu pemuda Ansor yang sudah menjadi korban PKI. Jadi ayah kami dibayar tahun 5, jadi sangat membekas di kami ketika
dengan sangat kami inginkan bukan hanya dibatalkan tapi dikeluarkan dari prolegnas. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong rekan-rekan hanya 2 menit saja ya, hanya 2 menit saja. Ustaz Nurjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari pesantren yang ada di Depok. Rekan-rekan kami menyampaikan bahwa kami meminta pimpinan DPR RI melalui fraksi PKS mengusut tuntas para perancang, pengusul, dan pengusung beserta parpolnya dan diadili sesuai dengan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di negara Republik yang kita cinta ini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Dan insya Allah kami dari FUB, Forum Umat Bersatu di Kota Depok, siap di garda terdepan untuk pilkada di Depok, insya Allah. Takbir! Allahu Akbar! Baik, Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yani. 2 menit aja paling lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya banyak catatan yang saya ingin sampaikan, karena mengingat waktu, saya persingkat saja. Saya mengingatkan bahwa begini, pelanggaran terhadap konstitusi yang sudah jelas mengenai ideologi negara, diutak-atik tidak berkesudahan dengan jargon negara kita bukan negara agama, negara kita bukan negara sekuler, tapi pada prakteknya adalah sekularisme, adik kandung daripada komunisme, menjauhkan umat rakyat dari filosofi ketuhanan yang Maha Esa. Karena esensi Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jika berketuhanan dengan baik dan benar, pastilah berperi kemanusiaan. Jika berketuhanan dengan baik dan benar, pastilah berkeadilan. Jika berketuhanan yang baik dan benar, pastilah sedang bersatu. Jika berketuhanan yang baik dan benar, pastilah bertoleransi tinggi. Maka kami meminta sejak sekarang, saran kami kepada seluruh tokoh Islam yang istiqomah memperjuangkan aspirasi Islam, berhentilah berbicara jargon negara Indonesia bukan negara agama. Berhentilah jargon negara Indonesia bukan negara sekuler. Harus jelas negara ini adalah negara beragama, karena Pancasilanya jelas, berketuhanan yang Maha Esa. Diperkuat pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan. Maka kemunafikan luar biasa kalau kita tidak mengakui negara kita negara beragama. Dan ini politik komunis bermain, politik sekuler bermain, terus mengutak-atik Pancasila karena prinsipnya belum jelas. Di kubu mana Pancasila berada? Di antara 2 kutub dunia. Yang selanjutnya kami mendukung penuh proses hukum karena ini adalah pelanggaran berat terhadap konstitusi, pengkhianatan luar biasa, ancamannya jelas. Di perubahan Undang-Undang KUHP nomor 27 tentang perubahan KUHP pasal 107. Butir A sampai E sudah jelas ancamannya lebih dari 10 sampai 15 tahun terhadap perusak Pancasila, menyebarkan paham Marxis, menyebarkan paham Lenis, dan berusaha mengutak-atik konstitusional. Secara konstitusional Pancasila dirubah, secara konstitusional sistematis, ancamannya jelas. Yang kedua, partainya juga jelas ancamannya dalam Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2008 butir 2 dan 5 dapat dibubarkan oleh Mahkamah Agung. Tentu para senior guru-guru politik kita ini tahu channel mana yang harus ditempuh untuk tercapainya ini. Karena kalau tidak akan terus-menerus terulang lagi, tidak ada sanksi berat terhadap HTI. Mereka bisa bersanksi berat tentang perpres. Siapa yang melakukan aktivitas HTI ditangkap. Kalau terhadap komunisme, Marxisme tidak ditangkap. Di mana keadilan kita sebagai bangsa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf kepada semua rekan-rekan di FUBD. Waktu sudah cukup ya, kita sudah cukup jadi langsung kita serahkan kembali ke Pak Haris. Terima kasih Ustaz Saifuddin yang sudah memoderatori kegiatan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami atas nama fraksi PKS Kota Depok, Ustaz Zazuli mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, dan mudah-mudahan penyampaian aspirasi
aspirasi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk mewujudkan dan merealisasikan dari apa yang disampaikan oleh para asatidzah, ustazah sekalian. Demikian saya kembalikan kepada Bapak Ustaz. Assalamualaikum atau jazakumullah khairan atas seluruh yang telah disampaikan oleh habaib dan para ulama, para ustadz dan ustazah yang tergabung dalam forum umat Islam bersatu Kota Depok. Juga terima kasih kepada fraksi PKS Kota Depok yang telah memfasilitasi silaturahim dan pertemuan ini. Sekali lagi atas nama pimpinan fraksi dan anggota fraksi PKS, kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa jazakumullah khairan atas kehadiran antum di fraksi PKS. Ruangan ini ruangan pleno fraksi PKS yang di dalam atau di depannya kita tulis ruang aspirasi rakyat. Sejak Indonesia merdeka, baru mulai periode kemarin di DPR ini ada fraksi yang membuka hari fraksi setiap hari Selasa dari pagi sampai jam 5. Sejak Indonesia merdeka belum ada fraksi yang membuka. Dan periode ini kita tambah 2 hari dengan hari Jumat. Kenapa kita buka hari aspirasi? Pertama, kami dari PKS ini sadar sesadar-sadarnya duduk di gedung parlemen ini atas suara rakyat, atas suara umat, atas doa ulama dan habaib. Maka tidak boleh ada skat, tidak boleh ada tabir, ada penghalang antara anggota fraksi PKS dari pusat sampai daerah dengan rakyat, dengan umat, dengan ulama, dengan habaib. Tidak boleh ada penghalang. Yang kedua, kami ingin terus mendengar, karena kami berjuang di gedung parlemen baik pusat maupun daerah, bukan untuk membanggakan kedudukan sebagai anggota parlemen. Kedudukan ini tidak ada manfaatnya kalau tidak digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan umat, dan kepentingan ulama. Kami sadar itu. Karena itu, seluruh posisi-posisi ini kita akan gunakan sebagai alat berjuang, memperjuangkan kepentingan rakyat. Di fraksi pusat ini sudah kita bilang, fraksi pusat risalah perjuangannya memperjuangkan kepentingan umat, kepentingan rakyat, dan mengokohkan nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, kenapa kita buat hari aspirasi? Karena kita ingin juga menghilangkan kesan wakil rakyat ini kalau mau pemilu cari-cari rakyat. Setelah pemilu susah ditemui sama rakyat. Itu mungkin terjadi pada partai lain, tapi pada partai PKS itu tidak boleh terjadi. Allahu Akbar. Karena itu kita buka hari aspirasi ini. Sebelum dan sesudah, buat anggota fraksi PKS harus selalu bersama rakyat, selalu bersama umat, selalu bersama ulama dan habaib.